tepat 25 tahun reformasi di Indonesia. Tepuk tangan untuk para pejuang reformasi kita. Tapi sambil kita menengok, kok bisa kita sudah 25 tahun dari reformasi, yang dulu kita bicara tentang memberantas kolusi, korupsi, nepotisme, sekarang justru muncul mafia A, mafia B, mafia C, mafia D. Ini panggilan bagi kita semua. 25 tahun yang lalu kita berkomitmen memberantas KKN, sekarang kita berkomitmen untuk memberantas mafia-mafia yang ada di Republik ini. Proses terjadinya itu pelan-pelan. Proses penyimpangan itu pelan-pelan. Bila pemimpin-pemimpin dari Republik ini tidak sensitif pada persoalan ini, maka persoalan ini akan secara bertahap merusak Indonesia. Teman Bapak Ibu sekalian, saya beri ilustrasi ini. Katak, bila katak itu dimasukkan ke dalam sebuah, bukan tempurung, ke panci yang airnya dingin, taruh di panci airnya dingin, kemudian pancinya taruh di kompor, nyalakan kompornya pelan-pelan. Oke, air di situ asalnya dingin, lama-lama menjadi panas, lama-lama mendidih, dan katak itu akan mati dalam mendidihnya air. Oke, itu jalannya pelan-pelan. Tapi kalau katak dilemparkan ke panci yang airnya mendidih, dia langsung lompat. Dia langsung lompat. Tapi kalau dipanaskan pelan-pelan, dia mati mendidih. Bila kita tidak menyadari bahwa pertumbuhan mafia itu terus-menerus, maka bangsa kita akan habis karena mafia. Saatnya kita menyadari bahwa ini adalah problematika yang harus kita hadapi sama-sama. Dari sana, dalam sebuah perjalanan, saya lewat satu tempat sekitar Purwodadi. Ada satu orang yang seperti menghentikan. Pak, sebentar Pak, saya berhenti. Terus dia cerita, Pak Anies, masalah di negeri ini, padahal ini di kampung nih, adalah soal mafia Pak. Pak Anies, ini mafia di Indonesia ini harus diberantas Pak. Mafia ini harus diselesaikan. Saya pikir benar juga kata dia. Begitu banyak mafia-mafia yang hadir yang membuat kita memiliki ketidakpastian. Kenapa petani harus bersaing dapat pupuk penuh dengan ketidakpastian? Karena apa? Karena aksesnya dikuasai oleh mafia-mafia pupuk. Ketika bicara tentang pekerja migran, banyak dari mereka yang sistemnya dikuasai oleh mafia-mafia PMI, yang mereka berangkat kerja keras dan ujungnya pulang tidak bisa mendapatkan yang selayaknya. Sama UKM juga begitu. Dan mafia-mafia ini berderet. Ada urusan mafia tanah, ada mafia parkir, ada mafia kesehatan, mafia perumahan, mafia pemilu, mafia bansos, bahkan mafia proyek pemerintah. Ya termasuk mafia BTS itu. Semua. Karena itu seluruh mafia ini harus kita bereskan. Republik ini tidak akan bisa maju bila kita membiarkan mafia-mafia itu merajalela di negeri ini. Termasuk proyek pemerintah. Ketika kita melihat ada kasus-kasus, termasuk kemarin mafia BTS, maka saya sependapat dengan yang disampaikan oleh Ketua Partai Nasdem Pak Surya Paloh. Tuntaskan penyelidikannya. Semua yang terlibat harus diperiksa. Dorong transparansi. Jangan ada pihak yang dibiarkan melenggang, tidak dimintai pertanggungjawabannya. Tunjukkan bahwa hukum memang tegak,
bukan saja ke bawah tapi juga ke atas, bukan saja ke lawan tapi juga ke kawan. Hukum tegak untuk semuanya. Anies Baswedan ibaratkan kondisi mafia Indonesia saat ini dengan kata dipanci mendidih. Bakal calon presiden Anies Baswedan menyinggung maraknya mafia di Indonesia saat ini. Mafia tersebut, kata Anies Baswedan, bahkan ada di lembaga pemerintahan yang seharusnya netral. Hal itu Anies Baswedan sampaikan saat bertemu dengan ribuan relawannya di Senayan. Anies Baswedan berujar ia pernah di pemerintahan yang mengetahui tak semua pejabat serta aparat memiliki kasus seperti itu. Menurut Anies Baswedan, masih banyak aparat yang berintegritas. Namun, jika kesewenangan mafia tersebut berlanjut, maka aparat berintegritas tersebut perlahan akan hilang dan merusak Indonesia. Menurut Anies Baswedan, kondisi saat ini jika terus dibiarkan, maka kondisinya akan sama dengan kata yang mati di air mendidih yang dimasak dari air dingin. Selain mafia hukum, Anies Baswedan menyebut wacana perpanjangan masa jabatan presiden juga harus diwaspadai. Anies Baswedan ingin kembalikan spirit 1945. Lebih lanjut, dalam pidatonya Anies Baswedan menyatakan ingin membangun pemerintahan yang spiritnya semua dengan yang ada di Undang-Undang 1945. Dengan mengacu pada dasar negara, Anies Baswedan menyebut rakyat bakal mendapat kemerdekaan yang sesungguhnya. EKS Gubernur DKI Jakarta itu menyebut negara menjamin kemerdekaan rakyatnya. Ia menyatakan bakal memperjuangkannya dan menuntut adabnya, kesetaraan serta kesepakatan bagi siapapun.